Korupsi menyebabkan kerugian baik bagi pemerintah maupun dunia usaha secara material dan juga kerugian lainnya. Grekian menyampaikan bahwa korupsi menghambat kinerja dan pertumbuhan ekonomi, menghalangi investasi, mendistorsi pengelolaan sumber daya alam, merusak lingkungan, mengurangi pendapatan pajak, menurunkan kualitas hidup, menghambat pembangunan manusia, merusak layanan publik, melempahkan integritas peradilan dan supremasi hukum, serta menyebabkan administrasi publik yang tidak efisien. Korupsi sendiri didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang telah dipercayakan serta penggunaan posisi untuk mendistorsi hasil demi keuntungan pribadi. Fenomena korupsi di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia menarik untuk dibahas dari berbagai sudut pandang. Kali ini saya akan mencoba membahas dari sudut pandang penegakan hukum dan anti korupsi di Indonesia melalui segmen Krik-Krik, Kritik Krisis Korupsi Indonesia. Korupsi bukan merupakan permasalahan baru yang terjadi di Indonesia. Sebaliknya, korupsi adalah lagu lama yang semakin hari justru semakin santer terdengar di bumi pertiwi ini. Gaung kasus-kasus korupsi semakin dirasa tidak masuk akal. Rapor merah korupsi di Indonesia juga terus muncul tiap tahunnya. Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 berada di skor 37 dari skala 100. Yang mana semakin tinggi skor maka semakin bersih suatu negara. Berada di skor 37 menempatkan Indonesia di peringkat kelima negara ASEAN terbersih dan juga di peringkat 99 dari 180 negara di seluruh dunia yang disurvei. Kasus korupsi tetap menjadi tema menarik untuk dibahas karena setiap tahun semakin mencengangkan baik dari sisi aktor, nominal, dan bahkan sektornya. Aktor yang terlibat dari pejabat publik, swasta, maupun public figure. Nominal angka korupsi yang tidak masuk akal juga menjadi keprihatinan tersendiri di tengah sulitnya perekonomian. Tahun 2023, laporan hasil pemantauan tren korupsi menunjukkan bahwa dari 791 kasus korupsi yang terjadi di tahun tersebut mencakup 21 klaster atau sektor. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan. Bayar mengungkapkan bahwa penyebab korupsi diantaranya adalah gaji pegawai pemerintah yang di bawah standar, budaya dan struktur sosial, serta tingkat pendidikan dan pendapatan. Ackerman juga mengungkapkan hal yang sama bahwa korupsi merupakan persoalan ekonomi dan politik yang berakar pada sejarah dan budaya. Lalu apakah benar permasalahan ekonomi menjadi faktor pemicu korupsi di negara ini atau budaya yang ada di Indonesia? Berbicara budaya, KPK melakukan survei penilaian integritas atau SPI tahun 2024 dan menemukan hasil bahwa masyarakat cenderung toleran terhadap tindakan korupsi. Bahkan 9 dari 10 orang responden menyatakan pernah melakukan gratifikasi. Pernah mendengar di sekitar kita mengatakan sebagai tanda terima kasih, atau justru kita sendiri pernah melakukannya. Berbagai fakta korupsi dengan nilai mencengangkan sudah tidak masuk akal, apalagi melihat pada harta sitaan yang terkait dengan kasus korupsi. Aset-aset tersebut bukan lagi didasari berdasarkan kebutuhan namun kemewahan. Standar gaya hidup sekarang mulai bergeser akibat berkembangnya akses media, di mana semakin banyak orang yang gemar melakukan flexing. Contoh-contoh kasus korupsi saat ini semakin marak dilakukan oleh pejabat di golongan atas. Dilansir dari Kompas, gaji seorang hakim bisa mencapai ratusan juta per bulan. Gaji pegawai di sebuah kementerian pun di atas gaji rata-rata kementerian lainnya, sehingga dijuluki Kementerian Sultan. Begitu pula gaji anggota DPR RI mencapai puluhan juta rupiah. Meskipun sudah menerima gaji di atas rata-rata, oknum tersebut masih melakukan korupsi. Sudah bukan lagi atas dasar kebutuhan namun menjajaki keserakahan. Strategi pemerintah untuk mencegah korupsi dengan menaikkan gaji pejabat pemerintah sudah tidak lagi mumpuni. Pola kehidupan sosial masyarakat sudah berubah menuju arah gaya hidup mewah dan berlebihan. Peraturan yang saat ini berlaku terkait korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika berdasarkan dengan undang-undang tersebut, bisa kita ketahui hukuman yang paling berat adalah bagi pegawai negeri yang melakukan tindakan korupsi dengan ancaman pidana seumur hidup dan denda paling maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Namun, secara rata-rata ancaman hukuman bagi para koruptor maksimal hanya 20 tahun. Ironisnya fakta di lapangan menurut ICW atau Indonesian Corruption Watch, rata-rata vonis yang dijatuhkan bagi koruptor tahun 2023 hanya sekitar 4 tahun. Disparitas jumlah kerugian negara dibandingkan dengan uang pengganti juga masih sangat jauh. Masih teringat jelas kasus penangkapan public figure dengan angka total korupsi ratusan triliun. Belum selesai dengan nilai fantastisnya, masyarakat tercengang kembali dengan vonis ringan yang diberikan hakim, yaitu hanya dengan 6,5 tahun, dengan alasan pertimbangan kesopanan, tidak pernah dihukum, perannya yang tidak besar dan juga memiliki tanggungan keluarga.
Meskipun pada akhirnya vonis itu telah diperberat karena perhatian besar dari masyarakat. Selain hukuman dirasa terlalu ringan, kehidupan para koruptor setelah bebas pun seakan tiada berbeda. Korupsi berulang menjadi sebuah polemik tambahan dalam rentetan kasus korupsi di Indonesia. Bagaimana bisa seorang koruptor melakukan tindakan korupsi lagi? Bagaimana mungkin mantan pejabat publik yang telah dipidana terkait korupsi bisa menjabat lagi dan mengulang lagi kesalahan yang sama? Bahkan ketika ribuan orang di luar sana berusaha mencari nafkah dengan bermodalkan SKCK. Penegakan hukum penindakan korupsi berkaitan dengan seluruh aktor yang terkait, dari penyusun undang-undang, DPR sebagai legislatif, aparatnya, polisi, ombudsman, KPK, dan hakim sendiri sebagai lini terakhir barisan penegakan hukum di Indonesia. Mirisnya, pihak-pihak ini semua juga banyak bermain di kubangan korupsi. Mahkamah Agung sendiri sudah menerbitkan peraturan pedoman hakim dalam menghukum koruptor. Namun lagi-lagi peraturan ini tidak cukup efektif mengatur pemberian hukuman yang memiliki efek jera. Dan sekarang ditambah lagi dengan status KPK yang menjadi ASN mengakibatkan dipertanyakannya independensinya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang meletakkan KPK dalam jajaran eksekutif semakin menggerus independensi KPK, terutama membuka peluang intervensi dari Presiden. Rentetan permasalahan korupsi tadi menunjukkan bahwa titik kritisnya ada dari sisi budaya, lembaga, peraturannya, dan aktornya. Lalu rekomendasi kebijakan apa yang dapat dipertimbangkan? Tetap yang pertama adalah mengubah budaya masyarakat terhadap korupsi. Dengan adanya normalisasi yang semakin meluas, maka peluang generasi muda untuk melakukan perilaku koruptif juga semakin besar. Menggiatkan lembaga atau komunitas dan organisasi anti korupsi yang menyasar pada generasi muda. Selain itu, pendidikan anti korupsi sejak dini, yaitu dari keluarga melalui pendidikan agama, juga kurikulum formal di setiap sekolah sejak dini. Menekankan bahwa korupsi adalah tindakan melanggar etika, hukum, dan juga norma sosial. Kebiasaan-kebiasaan untuk memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih terkait jabatan tertentu juga harus dihilangkan dengan pengawasan yang ketat dari masyarakat. Perbaikan mentalitas, misalnya kebiasaan tidak menghargai waktu, kebiasaan mengabaikan kualitas dalam pekerja juga harus dihapuskan. Dan ditanamkan kebiasaan baru yang dapat mulai mengubah budaya secara perlahan. Sebagai contoh, di New Zealand berhasil menekan angka korupsi karena adanya kesadaran dalam diri pejabat publik dan masyarakat bahwa dampak korupsi itu sangat besar terhadap negara mereka. Transparency International juga mengungkapkan bahwa kunci dari pemberantasan korupsi adalah menempatkan integritas dalam seluruh lapisan masyarakat. Kedua, sanksi sosial dan politik. Pentingnya mencegah kembali mantan koruptor yang telah bebas untuk kembali di tengah masyarakat dengan kondisi normal. Labeling terhadap mantan koruptor penting untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, para mantan koruptor juga tidak boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan korupsi lagi, apalagi menjadi pejabat publik. Ketiga, dari sisi penegakan hukum, pengembalian marwah independensi KPK yang menutup intervensi dari pihak manapun. Mokhtar mengungkapkan bahwa salah satu karakteristik lembaga negara independen adalah tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan negara yang ada, sehingga perlu ditinjau lagi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pemerintah juga memerlukan mekanisme pengawasan hakim atas vonis-vonis terhadap koruptor dan perlu meningkatkan kecurigaan terhadap hakim-hakim yang kerap memberikan vonis ringan bagi koruptor. Selain itu, diperlukan percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sehingga meningkatkan deterrence effect atau efek jera. UU Perampasan Aset dinilai dapat menjadi salah satu langkah dalam menekan tingkat korupsi di Indonesia dan meningkatkan efek jera bagi para pelaku korupsi. Adanya undang-undang ini akan semakin memperketat di mana para koruptor tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan aset hasil tindakan korupsinya. Selain itu, upaya ini juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan antara kerugian negara dengan pengembalian yang diterima atas tindakan korupsi. Maka dari itu, percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset seharusnya dapat menjadi prioritas dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan adanya ketegasan dan komitmen pemerintah melalui upaya-upaya preventif dan represif, mekanisme check and balance dari masyarakat, serta kerjasama dari seluruh aktor dan lapisan masyarakat, korupsi akan bisa menjadi unpopular classic songs yang ditinggalkan perlahan di negeri ini. Sekian segmen Krik-Krik Indonesia, kritik krisis korupsi Indonesia kali ini. Video ini dibuat sebagai pemenuhan UAS mata kuliah etika dan anti korupsi. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Teguh Kurniawan, Dr. Visnu Juwono, dan Dr. Laude Rudita yang telah mengampu mata kuliah ini sekaligus membuka insight-insight baru terhadap isu korupsi di Indonesia.